Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ngobrol santuy with Santi. Hari ini masih spesial karena kita akan lebih banyak mengulik mengenai UMKM Indonesia. Tadi kita udah sempat ketemu sama pelaku UMKM. Sekarang kita lebih mendalami mengenai strateginya. Hari ini nggak percuma karena aku kedatangan seorang master business coach, yaitu adalah Bapak Andi Juniarso. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke studio kami. Beginilah adanya. Terima kasih, dan di tengah-tengah pandemi tetap ya kita produktif di sini ya Pak. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah gini, mungkin teman-teman di sana masih banyak yang belum kenal Pak Andi Juniarso. Boleh diperkenalkan Pak? Ya baik Mbak, nanti saya adalah konsultan di manajemen. SE saya di Fakultas Ekonomi dan MBA saya dari Monash Melbourne. Dan memberikan coaching juga, training juga sebelumnya ke banyak ke employee. Oke. Employee dari perusahaan-perusahaan korporasi. Tetapi karena pandemi ini, tapi sebelum pandemi 2019 itu saya juga sudah mulai coba untuk ke UKM karena sudah sekian belas tahun saya konsultasi buat mereka training ini. Sudah saatnya untuk go to UKM lah, kasihan karena ya saya mau sharing knowledge juga ke UKM. Semoga UKM Indonesia bisa berkembang. Oh hebat. Nah, terus juga dosen selain kerja dulu juga nyambi karena dosen dulu saya bisa minta izin dari kantor misalnya setengah hari gitu ya di beberapa universitas lah di Binus, di Jakarta ya Pak. Basdakri, Perbanas, terus di Mercubuana, Surya Institute, Profesor Yohanes Surya, dan kita sekarang ada di UNST. Dan tapi karena sekarang ini online gitu. Ya, semua base-nya online. Base-nya online, ya. Sekarang lebih ke online, termasuk ke trainingnya. Nah, yang seperti kita program-program yang kita bikin ini ya, moga-moga bisa berkolaborasi. Yes, itu adalah trainingnya basically kan dari digital TV dan juga online. Oke. Luar biasa loh, kalau nggak ada sosok Pak Andi ini mungkin UMKM bisa tenggelam kali. Enggak. UKM Indonesia kuat kok. Cuma ya saingan makin besar. Nah, itu yang harus ditingkatkan bersama karena luas sekali. Nah kaitannya ini nih Pak, yang mau kita kulik sedikit nih. Mungkin waktu kita nggak panjang ya podcast kita mungkin durasi 20 menit setengah jam. Itu udah cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Moga-moga menarik. Karena kalau aku menyampaikan aspirasi anak muda, sebagai anak muda kadang-kadang kita mau berkarya. Saya semangat masih muda. Wah hebat. Jadi kita nggak salah dong ya, narasumbernya pas lah ya. Jadi kita berjiwa muda, bersinerginya pas. Betul. Gitu. Pak, mungkin di luar sana Pak, banyak orang yang masih bingung ketika dia mau usaha, apalagi di masa pandemi. Ketika dia harus alih profesi, bisa dikatakan begitu kan Pak. Yang timbul di pikiran mereka saat pertama kali, aku harus bisnis apa ya? Gitu. Nah, melihat kecenderungan yang sekarang ada di Indonesia secara umum apa sih Pak yang lagi diminati Pak? UMKM-nya? UMKM sebetulnya sekarang ini kalau pandemi ini memang karena masyarakat itu mengerem konsumsi. Jadi mereka mengerem konsumsi karena menunggu ekonomi naik. Juga PSBB. Jadi karena PSBB mereka tidak banyak yang ke mall, tidak banyak yang ke toko-toko di luar. Nah ini salah satu strategi kita bisa lihat beberapa mall yang sekarang masih sepi walaupun sudah dibuka. Dan juga tidak banyak yang pariwisata lagi. Jadi di satu daerah yang saya nggak sebut lah, atau kita bisa sebut di Bali misalnya, itu terpaksa mereka survival. Karena yang tadinya banyak turis lokal maupun asing sekarang jadi turun. Bukan produknya jadi nggak laku, tapi karena nggak ada yang turis, jadi drop sekali. Nah, jadi bagaimana caranya memilih usaha-usaha yang bisa dijual online. Satu. Apa itu? Ya, biasanya mereka mundur ke konsumsi. Jadi konsumsi makanan, frozen food, atau juga yang sekarang baru itu masker, shield, sanitizer, herbal. Mendukung protokol kesehatan saat ini ya. Betul, karena dibutuhkan itu. Tapi juga ke foodnya. Nah, foodnya juga yang tadinya restoran, buka resto, sekarang jadi 50% kan.
dengan pembatasan. Nah itu jadi mereka yang bagi yang baru mau ke UKM sekarang ya kalau bisa frozen food atau food apa yang bisa tahan lama, misalnya gorengan yang bisa dimasukkan di packing atau dikeringkan di plastik. Artinya bisa tersimpan ya Pak, Ya. dari jangka waktu yang nggak cepat ya. Betul. Tapi dari survei juga mengatakan bahwa konsumsi kosmetik juga cukup tinggi, Masih. pakaian juga cukup tinggi. Ini menurut survei online yang laku online itu justru orang cari ke pakaian. Tapi mungkin pakaiannya yang mungkin nggak mewah ya, yang menengah. Nah, yang menengah itu yang bisa dipakai untuk sehari-hari atau juga yang keluar tapi nggak terlalu mewah. Karena mereka umumnya menurunkan belanja. Pertama kan food dulu, kedua education. Education kita kan susah mau bikin sekolah ya. Nah kalau di pakaian kan lebih banyak pakaian, kosmetik, herbal, sama yang tadi food. Nah ini kalau kita bisa lihat Pak, ketika masa-masa ini otomatis usaha-usahanya kan bermunculan nih Pak. Betul. Persaingannya juga jadi semakin ketat. Sangat ketat. Sebagai orang awam saya bisa menggambarkan lebih banyak penjual daripada pembeli. Bisa dikatakan begitu nggak sih Pak? Enggak dong. Yang membeli pasti puluhan juta lah. Berarti masih berimbang? Masih banyak yang membeli. Masih banyak kan yang membeli. Tapi kan gini, misalnya satu toko, kita di satu toko ya, satu mall. Satu mall itu yang jual berapa ratus kan? Nah, memang nih kalau untuk Jakarta ya, karena ini disaksikan seluruh Indonesia kan nih. Iya. Harus. Ya tergantung daerahnya sih. Kalau di Jakarta ini mallnya udah berapa puluh atau berapa ratus. Itu bayangkan satu mall aja isinya ada 100 lebih dari 200-300 toko. Nah, jadi kalau yang sekarang bisa dibilang bahwa yang datang ke mall itu lebih sedikit daripada yang jual kalau sekarang karena pandemi. Nah, bayangkan itu persaingannya seperti apa. Tapi kalau dari keseluruhan memang masih banyak yang membeli. Masih tetap banyak yang membeli. Cuman memang membelinya pas dulu. Sementara ini belum betul. Tetap base-nya online ya. Nah, jadi siapa yang bisa go online dan tahu caranya online dan belajar bagaimana cara bisnis online itu kan nggak gampang ya, karena harus promo dan segala macam. Nah itu dialah yang akan survive, akan dibeli. Karena mahasiswa saya juga ada yang saya kan ngajar juga di extension. Banyak juga yang mahasiswa itu kerja atau juga pengusaha UKM ada juga banyak. Itu mereka mengatakan, Pak, bagaimana caranya jual di online? Karena saya udah masukkan di online di marketplace, di Shopee dan segala macam, tapi jual apa online, tapi penjualan sedikit. Nah, karena ya mereka cuma masukin di situ tapi nggak promo, promonya kurang. Ya, cara displaynya juga kurang bagus. Cara marketingnya nih. Cara marketingnya ini yang masih simple, masih hanya saya punya produk ini. Nah, produknya itu nggak ada keunikan. Nah, inilah yang diperlukan pada saat-saat pandemi ini, dalam persaingan ini. Yang paling unik, yang promonya kuat, yang kampanyenya di medsosnya terus-terusan, itu yang aku. Ini kita berarti sudah masuk ke aspek marketingnya ya? Sudah masuk marketing sedikit ya. Jadi secara aspek marketingnya gimana Pak? Ya tadi, di samping zaman sekarang kan marketnya go to marketplace ya. Tentunya bukan berarti yang tidak ke marketplace nggak laku. Cuma marketplace ini banyak yang restoran-restoran yang sekarang 50% lebih itu sudah penjualan by online. Jadi ordernya tuh banyak dari marketplace. Jadi dia masuk ke beberapa toko online shop, order dari situ. Nah, cuma mereka yang laku ini biasanya karena dia punya komunitas. Dia main di WA group, dia kirim-kirim ke Instagram, ke Facebook, ke mana dia punya komunitas lah ya. Terus bahkan bikin YouTube juga. Nah, apalagi kalau bisa viral. Nah, kalau udah viral ini terus jadinya audiens ini yang pemirsa ini akan menjadi market mereka. Dan itu penjualan tinggi. Tapi kalau yang pasif, dia hanya kirim produknya saja di online shop, tapi tidak di push dengan kampanyenya, biasanya itu low ya, penjualannya nggak begitu naik, nggak begitu mendongkrak lah. Jadi mungkin ini ya Pak, memang kita harus aware dengan dunia perbisnisan sekarang. Jadi nggak bisa cuma sekedar cara-cara yang lama gitu. Betul, kan? Sangat
sangat sekali karena memang udah berubah ya. Dan sekarang kan udah ada handphone kita kan makin canggih kan. Iya. Nah, yang dulu misalnya dulu ada taksi yang harus kita tunggu gitu ya. Sekarang Karena udah tinggal order sebelum sampai di tempat, dianya udah datang dulu. Nah, begitu. Jadi sekarang bisa nyari ya, bisa nyari dengan aplikasi yang ada. Nah, itu untuk kendaraan sewa. Nah, bagaimana juga baju? Sama juga, mereka nggak punya toko padahal, tapi mereka naik ke online. Jadi dalam tanda kutip tokonya toko virtual. Nah, ini menjadi opportunity karena memang bisa ada. Nah, tinggal para pelaku UKM yang sekarang ini dengan teknologi yang baru tersebut lah yang harus menggunakan marketplace itu sebagai place yang baru. Nah, kemampuan generasi muda yang harusnya ya, di aplikasi ini lebih canggih ya. Harusnya. Nah, disitulah go ke situ, bersaingnya di situ. Marketnya jadi mallnya itu bukan mall yang fisik lagi, tapi mallnya udah virtual mall. Lama-lama marketplace akan lebih berkembang lagi nih, akan lebih banyak lagi ya Pak. Iya, akan lebih ramai lagi. Trafiknya luar biasa gitu kan. Bahkan juga dalam teaching dalam universitas akademi juga sekarang akademi online ya, kita bisa ngambil kursus di online gitu. Memang beda dengan kalau kursus dengan ambil kuliah langsung di tatap muka. Cuma online banyak. Jadi kalau kita mau online di dunia di Indonesia maupun di luar negeri pun sekarang bisa, nggak harus keluar kota kan. Nah, ini adalah suatu tantangan bagi semua yang punya toko, yang punya mall, bahkan yang sekarang kontrak di mall itu bayangkan mereka menanggung biaya kontrak ya. Yang punya toko, ruko dan segala macam, yang kalau punya sendiri masih mending, dia nggak harus bayar sewa. Tapi kalau dia udah tokonya di sana gitu ya kalau cuma punya satu, kalau punya 5 gitu terasa kan. Bener ya. Waduh. Terasa bener itu. Pas sepi kan, kena pas sepi ya. Semoga 2021, tapi semoga kan. Kalau bukan feeling, tapi kalau lihat trennya kan vaksinnya aja baru awal tahun. Jadi kemungkinan baru Juni. Itu pun ada yang bilang vaksinnya baru ready Juni di Indonesia. Ini ready Juni itu baru 6 bulan lagi nih sampai dengan 2021. Jadi kita maksudnya UKM harus bertahan kalau yang mau masuk di physical ya. Sampai dengan Juni 2021. Tantangan berat itu. Survival tantangan berat itu. Berat sekali. Lagi berat kok. Nah, mengelola SDM-nya Pak. Bicara tentang pengelolaan SDM-nya, gimana Pak? Kalau pengelolaan SDM ini agak susah gampang. Saya kasih contoh beberapa klien saya ya. Dua lah. Dia punya restoran gitu. Pegawainya ada 18 ya. Ada 20-an lah. Nah, ini bagaimana mengelola orang-orang yang bekerja di restorannya sampai dia harus bikinin sendiri tempat mesnya, karena mesnya itu dekat situ. Kalau perlu di lantai paling atas kalau dia punya ruko, atau kalau dia punya rumah sewa dia bukakan tempat yang dekat dari situ supaya tidak kemana-mana. Nah, itu tempatnya dia. Terus bagaimana kerjasamanya dia, terus bagaimana mengontrol SDM, karena ada juga klien saya yang SDM-nya itu outlet, dia punya barang outlet ya, factory outlet. Nah, itu dia bilang bahwa penjualan itu sedikit Pak sekarang gitu. Ini turun drastis padahal dia jual. Oh gitu. Padahal dia jual. Jadi begitu stok opname dicek dulu, sebenarnya kok segini gitu. Padahal stoknya tuh habis gitu. Tinggal sedikit, tapi dia bilang banyak Pak, ini enggak laku. Nah, itu kayak gitu. Ini kontrolnya SDM ini dari segi kejujurannya, atau yang sekarang pas baru juga problem di mana mereka tetap harus semangat. Karena ya kalau mereka lihat misalnya restorannya sepi, mereka juga tahu kan. Nah, ini bagaimana caranya nih? Di satu pihak mereka juga si pemilik usaha ini harus menggaji. Apa cukup kalau misalnya kosnya turun, kosnya itu revenue-nya di bawah kos, mau nggak mau dia kan harus baru makan. Takut ke PHK atau dia makan sementara dengan gaji tunggu lagi atau setengah gaji segala macam. Ini motivasinya mereka ini pasti turun ya. Nah, ini untuk menjaga motivasi ini nggak gampang. Jadi harus seperti seperti jenderal kalau mau perang tuh dia motivasi gitu, dan memberikan semangat pada mereka. Nah, itu memberikan touching kepada pegawai untuk tetap semangat itu lebih mudah dalam teori, dan kenyataannya kan tidak semudah itu. Karena kenyataan itu lebih realistis, mereka butuh itu ya Pak. Tapi kalau disemangati bisa gitu. Ada juga yang kalau disemangati bahkan nggak dikasih duit pun dia mau bekerja gitu. Cuma biasanya ya
ditanggung di sana. Mumpung Anda bekerja di sini, Anda lihat sendiri revenue kita turun, cost kita ini misalnya dia mau jelasin ya, ini loh cost kita. Nah gimana saya harus bisa survive gitu? Paling saya bisa kasih uang makan buat Anda saja. Artinya ada keterbukaan dari pihak manajemennya. Salah satu gitu ya. Dan ngajak mereka dari hati ke hati. Ini latihan bagi yang UKM pegawainya banyak. Kalau pegawainya sedikit, enak. Masih lebih mudah. Tapi udah sekiranya itu skopnya udah lebih besar, itu memang balik lagi itu tantangan juga. Jadi kita bicara UKM yang pegawainya belasan, apalagi puluhan. Ya. Kalau puluhan itu kadang-kadang biasanya, apalagi udah 100 itu biasanya ada HRD. HRD. Nah HRD-nya lah yang memediasi, istilahnya mediasi. Menjembataninya. Kadang-kadang kalau HRD-nya keras ya saklek ya, artinya sorry ini kita ada pengurangan. Sorry itu saya harus begitu ya. Itu jadi tidak mudah. Oke. Dari aspek keuangannya Pak, UMKM, apa sih Pak yang harus diperhatikan? Ya, lihatlah revenue-nya dan cost-nya. Ya, karena mendadak ya, pandemi ini mendadak, tiba-tiba drop penjualan di bidang-bidang tertentu, dropnya sampai 80-90%. Nah itu tantangan berat karena dia biasanya 30% cost-nya, dia keuntungannya 30% atau 20%, jadi 50%. Nah kalau dia turun ini revenue-nya di bawah cost, nah ini penghematan apa yang dia bisa lakukan, ini yang tantangan berat. Jadi investasi mana yang dia bisa outsourcing, dia bisa tunda, dia bisa kurangi, itu suatu analisa, suatu pemeriksaan yang harus dia buat. Dampaknya nanti memang ada, mengurangi pegawai. Nah itu pasti ada karena tingkat produksinya juga turun. Terus juga mengurangi sewa, berarti dia harus back off yang tadinya punya restoran pinggir jalan atau di mall. Nah, bagaimana nih cut? Nah, boleh nggak dia? Bisa nggak dia cut? Kalau dia cut, berarti produksi harus terus. Dia harus pindah di mana? Apakah itu di halaman rumah mungkin ya Pak? Iya di garasi atau di dapur atau seperti itu. Gitu itu salah satu apa istilahnya strategi juga ya? Iya strateginya dia harus hitung betul cuttingnya di mana. Dan bagaimana nanti dia mau menggantikan ini, produksinya tetap jalan bagaimana? Nah itu strateginya dia hitung-hitungan. Dan memang kalau saya karena saya dulu di manajemen accounting juga itu hitung-hitung memang kerjaan kami ya. Waktu saya kerja di suatu perusahaan besar konglomerat mudah juga ya. Itu tinggal kurang dana tinggal pinjam. Kurang dana tinggal pinjam. Iya tinggal pinjam dari bank, tinggal pinjam dari partner itu waktu itu ya. Nah, karena mereka memang para partner ini jago keuangan. Tapi kalau UKM ini kan kalau dia serba salah, kalau dia pinjam ke bank itu berarti harus ada jaminan. Ya itu. Mengenai keuangan harus ada jaminan dan harus juga nanti kembali. Nah, ya hitung nih berapa jaminannya. Oke sudah siap. Biasanya jaminan itu 80%. 120% dapatnya 100. Atau pokoknya dapat 100 juta jaminannya berarti 120 lebih kan. Kalau dihitung-hitung ini kita harus untung sekian, balikinnya dalam setiap omsetnya per bulan bisa cicilan pokok dan bunga sekian. Kalau nggak menutupin itu, nah ini sebaiknya jangan diambil. Karena kalau diambil itu berarti resiko. Resiko. Nah berarti kita sudah mulai ini nih Pak, bertanya mengenai hambatan terbesarnya. Hambatan terbesarnya UKM-nya kita sekarang ini apa sih Pak? UKM Indonesia. Apakah dari sudut permodalannya mereka? Salah satunya modal juga ya. Kita misalnya Indonesia ini kan impor masih banyak ya. Kita impor garamnya aja tapi garam industri. Buah-buah juga kalah saing dari negara ASEAN, ada Thailand, dari mana, terus nanti juga produk-produk juga baju dari China yang masuk dengan harga 50%. Lebih murah walaupun kualitasnya juga sedikit lebih kecil, tapi orang mengejar harga. Nah, ini menjadi saingan. Bagaimana caranya survive terhadap itu? Ini itu baru salah satu contoh ya Pak? Iya, ini nggak gampang ini karena contoh ya misalnya garment di Indonesia mau bikin garment itu kan skala besar. Kalau skala kecilnya bikin baju rumahan. Nah, bikin baju rumahan ongkos berapa sih?
Kalau datang import itu harganya misalnya katakan satu baju 100.000, kita sendiri di sini baru biaya jahitnya saja sudah 50.000 satu baju. Bagaimana menjualnya? 50.000 jahitnya. Bahannya berapa? 80.000. Untung 20. Nah, padahal kita pakai reseller. Iya. Ya, gimana? Mau jadi berapa harga jualnya? Mau jadi berapa harga jualnya? Itu 100.000 itu sudah dengan kasih untung sama penjualnya, sama tokonya. Jadi katakanlah dia dapat 80.000 kan. Nah, kalau seperti itu alternatifnya gimana Pak? Nah di sini ini agak sensitif ya. Jadi tapi saya mungkin perlu juga memberikan apa ya? Ini sesuatu yang diproduksi secara massal dari pabrik besar itu kan volumenya ratusan, ribuan. Karena mereka dengan mesin volumenya besar, mereka bisa menurunkan cost bisa sampai jauh, bisa rata-ratanya 100%, yang kita manualnya 100%, dia bisa 30%. Nah itulah dia bisa 50% harganya dengan keuntungan 20%. Jadi bayangkan dengan mass production itu, dia pesaing itu biasanya pengusaha-pengusaha besar dengan mesin-mesin itu bisa lebih murah. Nah UKM tinggal main di ceruk-ceruk yang unik. Pak, ceruk itu apa ya Pak? Pangsa pasar ya. Area. Jadi marketnya itu memang dia harus unik. Jadi. Jadi harus dia ngambilnya unik. Jadi misalnya bukan UKM itu kayak misalnya restoran kafe kenangan. Namanya kan coba aja lihat namanya kan unik-unik. Terus juga barangnya juga unik-unik. Terus di samping dia juga jualan itu dia bikin kembang gitu memang. Terus habis itu dia juga cari pemodal. Akhirnya dia jual sarung. Nah, salah satunya unik gitu. Terus bikin nasi goreng misalnya ya. Bikin nasi goreng tuh nasi goreng biasa. Ada juga yang nasi goreng ini bentuknya lain. Jadi yang dia buat nasi goreng ditutup jadi sama telur dadar. Jadi bentuknya seperti kado. Dibalut gitu ya. Dibalut. Jadi yang kuningnya kelihatan. Nah, tuh. Terus nanti nasi goreng yang dibikin gaya Thailand, kayak China, atau nasi goreng ikan asin ini apa, tapi yang semuanya unik yang berbeda. Nah itu biasanya masih diberikan. Ya itu salah satu alternatif solusinya ya Pak. Mencari sesuatu yang kalau bahasa anak muda out of the box gitu ya Pak. Betul. Gitu ya. Ya bikin kopi, nggak cuma jualan kopi, tapi di situ jualan event. Jadi dia komunitas, jadi undangnya. Jadi dia nggak cuma kopinya tok, tetapi dia juga menjual mengajak komunitas yang datang ke situ. Jadi nggak cuma kopinya saja, kemasannya juga harus unik lah ya. Di situ bisa, ya, artinya sambil rasanya tentunya. Nah, tapi jualnya juga sambil ngomong, ada penjualnya yang ada ngajakin artis. Temennya dia kalau bayar ya tergantung ya. Jadi bayar artis berapa juta. Nah itu makanya di sinilah saya muter kepandaian ini. Karena kalau saya ngomong pakai artis berapa bayarnya artis? Memang murah kan, soalnya kalau endorser gitu ya, endorser juga ada beberapa kelas kan. Endorser yang kelas 1 luar biasa harganya 10 juta kan, habis itu menengah 11 juta. Kalau yang kecil yang baru-baru tapi manis cocok wanita manis laki yang cocok, atau yang unik ya, kadang-kadang yang seperti itu bisa menambah daya tarik. Nah, jadi mainnya di situ. Jadi memang gitu ya, balik lagi ya, kita harus aware ya dengan kondisi sekitar. Jadi nggak bisa cuma puas dengan kondisi yang sekarang, dengan cara-cara yang lama-lama dulu tuh udah kayaknya memang udah harus lebih digenjot lagi gitu kan Pak? Karena bersaingnya ketat soalnya. Karena bersaing ketat, jadi ya dunia ini kan sudah miliaran, apalagi kita ini menghadapi kita ada resesi ya Pak? Kalau kata Bu Sri Mulyani kan kita sudah masuk resesi, kita sekarang minus 3% ekonomi, dari 5% turun jadi 5, ini kan 0, kita ke bawah jadi 8% turun. Ini moga-moga naik lagi, tapi moga-moganya ini kapan? Kalau katanya konsultan dunia sih Indonesia dalam 5 tahun lagi 2025 atau gitu ya, itu akan menjadi top 10 dunia. Itu kan kata konsultan. Yang penting kan kitanya nih, UKM-nya nih ya, semoga UKM-nya nih anak-anak muda terutama tetap semangat, karena salah satunya belajar. Jadi kita kalau lihat di siaran-siaran kita kan ada beberapa narasumber yang produktif ya.
dan juga di samping dia memang tekun, produk juga udah bagus, marketingnya dia genjot terus. Itu memang harus begitu sih. Ya. Harus begitu ya. Harus begitu. Nah, saya makanya bersharing dengan Mbak ini bahwa dengan TV ini juga bahwa kita ini programnya Mbak TV Lira ini kita turut membantu ya supaya UKM itu juga dapat ilmu. Ya. Nah, nanti kita masuk ke YouTube, kita masuk ke TV digital, TV Lira juga. Saya juga mengajak produser dari Lira ini untuk expose ini juga dari berbagai channel, nggak cuma Lira TV top, tapi juga ya ke YouTube, ya ke Instagram gitu. Jadi media sosial ya. Plus juga untuk trainingnya ya, nanti saya juga bantuin juga trainingnya supaya karena apa yang diomongkan ini hanya memberikan inspirasi gambar. Ya. Nah, nanti secara umum ya Pak. Secara umum, ya, poin-poinnya nanti begitu masuk dia harus hitung. Ya. Seperti tadi misalnya keuangan. Dan itu ilmunya khusus loh Pak. Ya setiap produk, ya setiap bidang tadi marketing, ilmunya khusus kan. Ya. Gak bisa dibilang gini Pak, saya udah upload nih ke toko online market, tapi kok penjualan nah kan, berarti dia nggak kurang ini itu ada ilmu sendiri. Jadi Pak saya SDM-nya banyak yang kabur, ada yang nyolong inventory atau yang tidak termotivasi atau tidak ahli, banyak salahnya. Wah, misalnya punya restoran melayaninya tidak benar-benar dengan tulus, tidak dengan senang, ya sambil cemberut, yang nggak datang nanti orang. Atau bikin makanan kotor, tiba-tiba ada kotoran di situ, nah, orang kaget kan, wah ternyata padahal makanannya enak, tapi karena SDM-nya tidak kebetulan ada 1-2 yang dalam proses itu tidak qualified, belum lagi keuangannya, belum lagi nah kalau sudah dalam teori dalam teori manajemen dan perusahaan ya, tapi korporasi ya, itu aspek marketing, aspek productionnya juga harus bagus ya. Production itu ya production, casingnya, brandingnya, packagingnya, tahap quality-nya ya. Nah ini itu nanti kalau itu sampai banyak dan itu akan mudah-mudahan kita akan bisa mengulas lebih dalam ya Pak. Ya nanti di beberapa event. Gitu. Ini berhubung waktu kita tipis-tipis banget nih ya gitu. Mungkin terakhir nih Pak, sebagai kaula muda yang ada di rumah mungkin bertanya. Ya. Advice-nya Bapak, sarannya untuk para calon pelaku UKM, terutama anak muda nih, dan apa ya, merencanakannya seperti apa Pak? Ya, pertama Anda harus punya produk atau jasa ya. Jualan sesuatu itu punya produk atau jasa, apapun ya. Seperti mahasiswa saya ini mau bikin event organizer, wedding. Ya. Atau mau bikin desain grafis, atau dia mau bikin juga iklan, ya macam-macam. Nah ini dikuasai dulu itu dikuasai dulu nih produk atau jasa apa yang dia mau bikin ini dia harus kuasai dulu. Apakah dia bikin atau dia reseller? Ya. Bisa juga reseller ya untuk yang pasif. Tapi kalau dia mau produksi, mau bikin itu kuasai dulu ilmu itu produksi. Okay. Setelah produksi itu dia udah tahu benar ini saya bakalan laku dibanding apa. Nah saran saya, kalau memang belum menguasai itu, magang atau kerja di suatu perusahaan yang memang produksinya itu memang hebat. Nah, dia biasanya salah satu banyak juga orang-orang pebisnis itu dia biasanya mengorbankan dalam tanda kutip ya, belajarnya tuh 4 tahun. Tetap butuh waktu ya Pak? Ya, jadi ya kecuali kalau dia memang talented ya. Tapi coba deh mana sih yang bisa langsung boom gitu. Nah, dia belajar dulu 4 tahun. Ya, kalau mungkin berbakat 2 tahun di suatu perusahaan yang dia bisa belajar betul. Nah, dia mau pilih apa? Kalau dia mau buka restoran, dia harus tahu dulu masakannya di situ. Masakannya di restoran itu. Masakan apa nih? Masakan seafood. Ya, dia harusnya belajar di tempat itu. Apakah dia habiskan waktunya ini dalam kutip ini belajar bayar kursus atau dia bekerja di situ langsung. Kalau kursus itu kan bekerja. Dia betul-betul bekerja di situ selama ya biasanya sih 4 tahun ya. Rata-rata tuh orang tuh yang pengusaha itu 4 tahun. Itu 4 tahun begitu dia tahu baru dia bikin usaha sendiri. Dia lebih ngerti. Tapi kalau enggak trial and error nanti
apalagi dia nggak pakai hitungan marketingnya gimana, tidak ada orang yang advice itu, tidak ada orang dalam timnya yang tahu marketing, produksinya dia juga kurang menguasai, SDM-nya juga nanti ya biasanya ini nanti orang-orang ini UKM ini kan berapa orang, 2 orang, 3 orang, apalagi partnernya udah lebih dari 2. Nanti begitu set pecah kongsi, nah kayak gitu-gitu nih yang berbahaya dan di tengah jalan jadi masalah gitu ya, yang ketidaksiapan itu ya. Ya, jadi memang harus prepare. Jadi adalah memang harus menguasai betul bisnis yang mau kita ambil, itu memang harus kita pelajari betul-betul, menyelami, jadi nggak setengah-setengah juga gitu ya Pak. Betul. Setengah-setengah. Wah, ini lumayan menarik, bukan lumayan sih, menarik banget nih buat teman-teman yang di sana nih pasti. Semoga bermanfaat. Oh pasti. Terima kasih banyak loh Pak Andi. Ini sudah meluangkan waktu walaupun cuma singkat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita kontak Pak Produser. Siapa tahu segmennya lebih mendalam, kita lebih ngobrolin banyak lagi, lebih detail, ya nggak sih Pak? Ya, kita akan rencananya kan ya narasumber kita undang yang sukses, yang unik. Jadi mereka pemirsa bisa tahu juga nih sharing. Karena dalam keunikan itulah kekuatan dari suatu usaha UKM. Moga-moga sukses. Semangat buat UMK Indonesia, semangat terus buat kaula muda Indonesia yang tetap pengen produktif di kala pandemi, dan jangan patah semangat ya Pak. Tetap maju. Salam sukses. Iya, terima kasih ya Pak Andi waktunya, semoga semakin sehat, rezeki melimpah, lancar jaya semuanya. Buat kita semua ya. Indonesia maju. Indonesia maju, pandemi kelar. Amin, insyaallah. Oke teman-teman, ngobrol santuy with Santi, jangan lupa kita masih ada next podcast masih seputar UMKM. Kita masih menghadirkan beberapa narasumber yang gak kalah menarik. Tetap stay tune di Lira TV. See you, bye.